Nah, apa sih? Zet, zet, zet. Oke, balik lagi dengan baju yang sama, kerudung sama, lokasi sama, tapi dengan tamu yang berbeda. Sekarang kegiatannya jadi prinsipal ya. Prinsipal, tapi bukan di sekolahan, di lembaga kursus bahasa Inggris. Kan kamu tuh salah satu yang kalau tahun saya namanya UMPTN ya. Kalau menurut kamu dari zaman kamu sama yang sekarang itu gimana sih? Sama aja, soalnya kalau misalnya SNMPTN ya itu kalau menurut aku sih faktor luck ya, nggak Faktor luck ya. Iya, jadi nggak pinter-pinter banget ya Anda. Iya, tapi memang ada spesifikasi khusus kalau misalnya mau ikut SNM kita itu kan harus ini ya bersaing dengan teman-teman yang di sekolah dulu peringkat gitu. Kalau misalnya masuk 10 peringkat baru boleh daftar SNMPTN. Berarti ya tetap jalur prestasi itu ya, tetap prestasinya 10 teratas itu yang direkomendasikan untuk masuk itu SPMB. Apa pengalaman kamu dulu waktu SNMPTN? Terus kan kamu juga bidik misi ya? Bidik misi. Gimana tuh? Kok bisa sih? Jadi nggak ada bayar sama sekali gitu? Nggak ada, alhamdulillah. Aku tuh kan termasuk ini ya, di sekolahku tuh kayaknya aku angkatan pertama yang diterima di Untirta jalur SNMPTN gitu. Apalagi di sekolah. Apalagi dengan beasiswa gitu. Dulu sekolahnya di mana? Di MA Al-Hage Pontang. Anak Pontang, anak Al-Khairiyah juga ya. Cerdik banget gitu. Jadi kan berarti ya. kamu di tahun itu satu-satunya yang masuk SNMPTN plus bidik misi itu? Sebenarnya 5 orang, 6 orang sebenarnya, tapi yang diterima gugur. Ya 1 orang sih yang nggak ngambil, 5 orang sebenarnya. Cuman emang kita tuh anak-anak yang nggak ngerti apa-apa gitu kan, anak-anak yang nggak ngerti. Polos lah ya. Polos banget. Jadi saat itu memang kalau misalnya kita pus-pusan ya, kalau misalnya sudah diterima nih lulus di Untirta, kalau nggak dapat beasiswa ya udah deh kita jual sawah, jual ini deh, biar masuk dulu deh gitu tuh kan. Karena memang kata guru kalau misalnya udah masuk nanti banyak beasiswa gitu, jadi nggak perlu khawatir. Berarti sekarang sawahnya selamat ya? Selamat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu selamat sawah mak, selamat mak. Nah itu selama 4 tahun berarti kan. Nah kalau misalnya bidik misi itu, kalau sekarang mungkin KIP ya, Kartu Indonesia Pintar. Nah itu ini nggak kan harus 4 tahun atau misalnya IPK-nya itu harus standarnya berapa, itu ada ininya nggak? Ada. Kita itu ada standarnya. Yang memantau, yang mengevaluasi. Ada dari pihak kampus tuh ada dia itu yang memantau seluruh anak beasiswa bidik misi. Jadi di mana kalau misalnya kita per semester itu turun IPK-nya, kita sih ada standarnya. Misalnya anak teknik 2,75 nih. Standarnya kalau misalnya anak FK dan yang lain itu 3. Jadi kalau misalnya turun dari situ nanti akan ada SP1, SP2 sampai nanti akhirnya dicabut gitu. Jadi ada tanggung jawab. Tapi ada teman kamu yang mengalami itu nggak? Aku sih nggak denger ya, paling teman-teman yang nggak ada kabar sih, akhirnya dia nggak ngelanjutin padahal dia dapat beasiswa bidik misi gitu. Ada ini nggak sih, ada satu kondisi yang kayak stres banget, stres banget nih nilai gue kayak di ambang batas atau kayak apa nggak sih? Kalau aku sih atau pressure-nya, tekanan nggak ada ya karena pinter ya Anda. Amin. Ya sih lancar-lancar aja. Lancar-lancar aja karena kan gitu. memang anaknya ya udahlah kalau mau kuliah fokus kuliah gitu, apalagi dibeasiswain kan, jadi ya udahlah kuliah aja gitu tuh, nggak mikirin yang lain. Jadi alhamdulillah nggak ada yang ngeganggu. Pengalaman kamu nih ya sebagai mantan mahasiswa bidik misi ya atau sekarang KIP ini untuk mahasiswa KIP itu gimana sih? Tapi memang awalnya adalah rekomendasi dari sekolah ya, betul. Yang memang yang tahu jalurnya, linknya dan sebagainya gitu kan. Lalu di kampus nih, apakah ada ini nggak? Ini gue jalur mandiri nih, ini yang bidik misi atau ada kesenjangan atau ada perbedaan nggak? Jelas. Nah kan jelas ada perbedaan. Anak beasiswa tuh seperti apa, dari mulai look deh udah kelihatan banget. Gimana maksudnya dari performanya gimana anak dari beasiswa? Dari performance-nya anak beasiswa kelihatannya semuanya nurut gitu ya, kerudung panjang, pakai rok beda. Gitu, beda. Kalau misalnya kalau saya nih anak umum ya yang bukan beasiswa, ngelihatnya anak beasiswa tuh gila, itu anak yang pinter-pinter banget, males banget deh gue. Nah gitu ya misalnya nih kan, secara kan gue jalur mandiri, tapi aku dulu nggak jalur mandiri. Jadi masuk Untirta itu posisinya Untirta masih swasta. Semester 2 jadi negeri. Elak sih.
gitu Faktor kan, luck faktor kan. luck gitu kan. Emang. Nah itu kalau mungkin dari teman-teman yang jalur mandiri, aduh ya ampun itu anak-anak pinter gitu kan, jadi seolah-olah di anak emaskan oleh kampus. Kalau dari pihak kaliannya gimana? Sebenarnya kalau dia anak Lebih nggak emas kan, pede atau gimana sih? iya, kadang Oh, minder, gitu ya, kadang malah minder. gitu ya? Iya, minder gitu karena kan yang lain bayar, kita enggak gitu kan. Pokoknya jelas terlihat perbedaannya. Kalau anak-anak yang bayar justru mereka lebih berani gitu, berani bolos apa segala macam. Karena kita ada tanggung jawab, jadinya itu ya udah. Kan udah gratis gitu kan. Iya. Jadi kalau bolos kayak nggak tahu diri kan. Demo tuh kita nggak ikut. boleh, Oh, nggak boleh. dilarang. Masa bidik misi dilarang demo? Karena kan kita dibiayain Iya, nih. betul. Makanya ke demo orang yang bayarin bahasanya gitu. Oh, Nggak gitu. boleh Jadi jadi emang dilarang. Dilarang gitu. Kan sebenarnya mahasiswa bidik misi ini beasiswa miskin berprestasi gitu ya. Oh dulu. Iya, itu dulu namanya. itu gitu. Itu emang namanya begitu Kepanjangannya. atau Emang kepanjangannya emang gitu. begitu. Oh, makanya sekarang diganti KIP. KIP KIP, aja lah ya. iya, Baik, KIP gitu. aja. Kan pada saat kamu waktu dapat itu KIP, itu kan ada survei nggak? Ada. Kalau aku ada, tapi kan enggak. Kan mahasiswa bidik misi banyak kayak zaman aku ada 500 orang. Jadi paling beberapa aja yang disurvei kalau yang jauh-jauh. Jadi random ya. Random. Jadi tapi kamu yang kena survei. kena survei. Berarti aman ya, Bu? Aman, alhamdulillah. Rekening listrik yang 450 lah Iya, ya. nah itu juga jadi Iya salah kan, satu. itu salah satunya Iya, loh. benar, Iya benar, kan, benar. kalau yang 1.300 nggak masuk KIP Benar, dong. benar, Berarti benar. udah listrik rumah mewah gitu kan. Selesai kamu kuliah nih, gitu kan ya, sarjana banyak yang nganggur atau apa. Kalau kamu sendiri gimana pada saat lulus? Kamu sempat free dulu nggak, setahun, 2 tahun gitu, atau langsung kerja? Iya, sebenarnya itu sih yang jadi ketakutan aku ya saat kuliah gitu, jadi pressure juga buat aku. Dimana emang kalau di lingkunganku tuh jarang orang yang kuliah ya Bu ya. Jadinya agak pressure nih, coba nih dilihat nih lulusan anak kuliahan nanti kerjanya jadi apa gitu kan. Jadi stigma masyarakat tuh aku tuh kayak gitu, jadi ada tanggung jawab. Apalagi gitu kan kamu termasuk yang pinter ya, biasanya Iya. di kelas nih ya, di kelas. Jadi aku kita selalu masyarakat tahu. Iya kan, di kelas nih kan kita tuh pada saat nih di posisi-posisi sekarang nih ya, gitu kan. Kamu di posisi sekarang atau pada saat dulu di posisi kerja kayak yang gue pengen lihat anak yang paling pinter di sekolah jadi apa gitu kan. Itu nggak sih? Itu sama aja, tetangga juga Atau sama. misalnya sama. yang dulunya di kelas yang nggak boleh dicontekin gitu kan ya, pengen lihat sekarang jadi apa gitu kan. Itu aku dulu. Oh gitu. Jadi itu Sampai kamu ya. iya ribut pernah gitu kan masalah itu. Nah Berarti itu juga jadi beban kamu ya sebenarnya. sangat beban gitu. Aku Berarti nanti ngalamin yang itu ya, wisuda online. iya aku Oh. online wisuda online semuanya. Nggak mau diulang lagi gitu ke ikut wisuda. Gimana? Udah kan itu gongnya gitu Iya, kan. wisuda online tuh aduh sangat-sangat ini banget ya. Semoga nggak kejadian lagi lah yang Amin, kayak gitu. semoga itu yang pertama dan terakhir. Nah, setelah lulus kamu langsung dapat kerja apa gimana? Nah itu aku udah kerja di WO gitu aku udah kerja di WO. Berarti gitu kan. langsung lah ya. Langsung sebelum Apa emang lulus. sebelum lulus juga kamu udah gabung gitu di WO? Iya, sebelum lulus kurang lebih 2 bulan sebelum lulus sebenarnya tepatnya. Jadi memang udah dipersiapkan. Udah ya? di WO gitu. Iya. Dan sekarang akhirnya bergabung nih di Akhirnya Cahaya Cendekia kembali ke jalannya. Madani. Iya, kembali ya menjadi prinsipal. Walaupun nggak ngajar ya. Ngajar nggak sih? Ngajar nggak? Ngajar ya, tetap iya, ya ngajar. Berarti cita-citanya tercapai dong ya? tercapai. Kan sekarang berdua nih dan kamu belum menikah ya. Nanti kalau misalnya menikah ada rencana sama ibu di Pontang atau ikut suami misalnya ke Jakarta atau apa, ibu ikut nggak? Sebenarnya kalau itu sih tergantung nanti ya gimana Iya kan, maksudnya kan kepengennya pengennya. Rencananya mah sebenarnya mah pengen dekat rumah, maksudnya pengen dekat emak gitu kan, masih ada gitu kan. Terus kalau misalnya nanti pun diajak ya nggak apa-apa. Tapi sampai sekarang nih ya, kamu udah pernah pacaran atau sekarang sedang menjalin hubungan yang serius? Kenapa?
Belum maksudnya tuh kayak yang ditaruh. Belum pernah sama sekali atau gimana? Iya. Iyanya apa? Sebenarnya gini deh, aku tuh sebenarnya bukan orang yang syar'i banget gitu, yang menentang pacaran, tidak boleh pacaran gitu kan, enggak. Cuman memang dari awal prinsipnya tuh nggak mau pacaran sebelum menikah gitu Oh, kan. jadi aku pengennya ta'aruf lah ya, semi ta'aruf lah ya. taruh, tapi saya nggak pengen kayak yang taruh banget sih. Ya udah kayak kenalan nggak ngerti aja, juga ngobrol. gitu kan Nggak caranya ngerti, nggak gimana. ngerti sama Yang sekali. penting mah nggak pacaran banget lah Nggak ya. pacaran banget kayak orang-orang misalnya. Jadi kalau misalnya ada yang ini klik, oke lah ya. Gas, nggak apa-apa langsung. Gas ya. Langsung aja kan. Tapi udah kamu pernah nggak kejadian gini ya kan? Di masa-masa kan ini kan maksudnya udah dewasa, banyak yang suka atau mungkin kamu pernah nggak sih ngalamin yang kayak misalnya punya temen deket, udah deket banget, nggak taunya suka gitu? Belum sih. Belum Pernah. yakin? Yakin, maksudnya enggak teman dekat. Enggak, maksudnya? Enggak teman dekat. Ini tuh enggak teman dekat. Oh, enggak temen deket, ya Enggak. maksudnya temen Kenalan. Iya bukan kenalan juga, kalau kenalan kan baru sekali dua kali Iya. gitu, maksudnya temen nih, temen kampus. Oh ya gitu. ada. Udah kamu ya, teman, terus nggak taunya suka gitu. Ada yang kayak gitu. Terus? Enggak terus. Karena kan tadi ya. Ya maksudnya gimana ngehandle-nya Oh gimana enggak, kan dia aku kan mah orangnya Gimana? diem, Oh, maksudnya diem. kalau suka tuh nggak yang mengungkapkan atau apa, nunggu cowoknya aja dulu gitu. Oh, gitu. Jadi kalau misalnya dia juga udah suka, akunya juga udah suka, ya udah coba ngobrol dulu kalau misalnya cocok. Tapi kebanyakan enggak ya. Apa Enggak. karena kamunya memang yang milih-milih? Enggak, aku tuh gampang ilfil sebenarnya. Susah gitu, gak mau ilfil sama cowok. Kalau misalnya salah satu aja yang bikin kamu ilfil sama cowok tuh apa? Childish sih. Versi childish menurut kamu itu seperti apa? Apa ya? Kayak anak kecil gitu. Ya apa maksudnya? Kan ada yang cowok mungkin ya mau menunjukkan dia romantis atau care atau peduli dengan misalnya WA, kamu lagi di mana gitu, udah makan belum? Itu menurut kamu childish atau enggak. Saat ketemu, lebih ke saat ketemu. yang bikin kamu ilfil sama cowok itu apa misalnya? Misalnya kayak lagi boncengan ya. Nah, boncengan ngerem dadak. Enggak. Coba yang cowok lagi boncengan bertingkah gimana? Hah? Mungkin sambil akrobat kan? Iya, kayak gitu tuh. Ya, Anak gitu. kecil gimana ya? Gimana? Enggak banyak tingkah aja, banyak gerak gitu. Apa misalnya goyang-goyang gitu? Ya aneh gitu, ngeliatnya aneh. Tapi ada. Ada yang kayak gitu. Aneh amat sih nih cowok lagi di motor gitu kan. Inisial. Ada dulu. Kamu tuh tipe yang agresif, yang takut, malu-malu, atau ngilang? Malu. Terus Kelihatan. Terus akhirnya cowoknya diambil teman kamu. Sering. Sering kayak gitu tuh. Tapi kalau misalnya nanti ada yang klik, apakah mau menjalani dulu atau ya udahlah langsung aja gitu? Langsung kayaknya. Langsung aja ya, Langsung. nggak usah lama-lama lah Iya. ya, gitu kan. Oke, lu pernah suka sama cowok, nggak taunya temen lebih gercep gitu. Iya. Masih berteman nggak sama temen? itu? Masih. Masih. Aku mah orangnya nggak bisa musuhan. Harusnya sih nggak gitu ya. Sopannya mah gitu kan. Tapi dia tahu nggak kalau Nah. kamu punya suka sama suatu cowok? Aku mah kalau suka sama cowok tuh semua orang tahu. Berarti dia tahu dong Iya, kalau kamu suka. tahu karena aku cerita juga. Karena aku cerita. Tiba-tiba ternyata dia juga memendam rasa yang sama. Nah itu yang nggak bisa aku handle ya. Karena kalau urusan perasaan. Tapi masih gitu. temenan kan? Masih. Nggak, aku mau Jadi orangnya ya, nggak- ini jadi nggak antara baik dan bodoh sebenarnya ya. baik dan bodoh. Iya kali ya. Jadi sekarang kesibukan apa nih selain prinsipal? MC ya, MC. Oh, MC wedding. MC wedding, MC acara resmi juga. Iya, acara resmi. Kadang ngelatih tari juga. Oh iya, jadi
memang kamu juga suka nari ya semenjak dari kuliah. kampus ya, dari kuliah. Ini termasuk multitasking atau borongan sebenarnya? Atau yang penting ada cuannya, gue lakuin. Itu sih poinnya, yang penting ada cuan. Aku lakuin. Kalau dulu zaman kuliah tuh pengabdian, sekarang udah lulus profesional. Oke, semangat Marhamah Sayang. dan semoga cepat dapat jodoh. Amin ya Allah. Yang pasti kita nanti iring-iringan ke Pontang. Pokoknya kalau misalnya Marhamah nikah ada live konser di 12 TV nasional dan internasional. See you. Amin. Bye bye.